Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. 5, 4, 3, 2, 1. Saya menyapa Sobat Difabel dan kita semua. Shalom. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Kita kembali berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Mari sebelum kita mengawali segala sesuatu, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena anugerah-Mu. Kembali Kau menyediakan waktu kepada kami untuk kami boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, menerima kebenaran firman-Mu, dan bersekutu dalam doa, saling berdoa, saling bersyafaat Tuhan. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami sekalian, mengurapi hamba-Mu yang melayani Engkau, mengurapi Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami buka ibadah yang penuh bahagia ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwasanya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, dan Dia selalu sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakannya. Puji Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
Tuhan. Itulah Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah berubah. Dia selalu sanggup menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita puji Tuhan Allah kita yang sanggup menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari ketika kita sudah percaya kepadanya, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita nyatakan, biarlah ini menjadi pilihan kita ketika kita mengikuti Yesus. Puji Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Puji Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
biarlah hanya Yesus kebenarannya benar-benar menjadi pilihan kehidupan kita, karena itulah yang terbaik buat kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita nyatakan, ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tidak mau lagi hidup di luar tutur kata firman Tuhan. Biarlah kita tidak hidup menurut dunia ini lagi, tetapi kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan teladankan. Biarlah Dia yang menjadi pilihan kehidupan kita. Puji syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan segera mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Yesus selalu menjadi yang termanis buat jiwa kita. Puji Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah menyertai puji-pujian kami. Kiranya segala puji-pujian kami boleh berkenan kepada Engkau. Dan saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menerima sabda firman-Mu. Tuhan, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami. Kau urapi hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan kami semua boleh menerima berkat daripada firman-Mu, yaitu keubahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segera kami akan sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali dengan penuh bahagia, saya menyapa kita semua Shalom. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya saya dan kita semua akan mendapat berkat daripada firman Tuhan. Puji Tuhan. Kali ini tema yang saya bawakan adalah
anak-anak Allah versus anak-anak manusia. Dalam olahraga sepak bola dan olahraga-olahraga yang lain, rivalitas sangat dibutuhkan. Karena di dalam rivalitas tersebut, kita akan selalu berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik, dan kita akan selalu berusaha berjuang sampai dengan titik penghabisan. Tetapi saudara-saudaraku, rivalitas ini tidak hanya sekedar sebuah rivalitas semata, tetapi rivalitas ini merupakan sebuah hal yang sangat baik. Tetapi rivalitas ini tentunya harus diselesaikan. Setelah pertandingan selesai, rivalitas itu harus selesai dan kita harus bisa bersahabat. Tetapi persahabatan yang dimaksudkan dalam tema yang tadi itu sangat tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena sebagai anak-anak Allah itu harus terus melakukan perlawanan, perjuangan versus anak-anak manusia. Karena jika bersahabat, jika menyatu, maka justru akan terjadi sebuah kehancuran. Mari kita akan segera melihat hal itu di dalam firman Tuhan yang akan kita baca dalam Kejadian 6 ayat 1-2. Kali ini kita akan sedikit membaca banyak ayat ya. Tapi saya percaya ayat ini sudah memberkati saya dan pasti akan memberkati saudara. Mari kita membaca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Di sini kita melihat bahwa ketika manusia itu mulai bertambah banyak, maka kejahatan itu semakin memuncak. Bahkan di sini kita melihat adalah puncak daripada segala dosa, yaitu bagaimana terang anak-anak Allah bisa bersatu dengan kegelapan anak-anak manusia. Sehingga akhirnya bahkan terang itu akhirnya dikalahkan oleh gelap. Kita akan melihat siapakah sebenarnya yang berposisi sebagai anak Allah dan siapakah yang berposisi sebagai anak manusia. Sebab kita melihat dengan kekalahan anak-anak Allah pada waktu itu dengan kegelapan anak-anak manusia, posisi itulah yang akhirnya membuat Allah harus menghukum seluruh umat manusia melalui air bah. Tetapi puji syukur, Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, mereka yang dipilih, karena Nuh hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan dan tidak terkontaminasi dengan kegelapan. Anak-anak Allah di sini itu adalah menggambarkan tentang terang, yaitu anak-anak Allah di sini adalah keturunan daripada Set pengganti Habel. Sementara anak-anak manusia itu menggambarkan kegelapan. Itu adalah keturunan daripada Kain yang sudah berbuat dosa, yang sudah jauh dari Allah, bahkan diusir dan menjadi seorang pelarian dan seorang pengembara. Kita akan membaca apakah benar hal itu demikian. Kita akan membaca dalam Kejadian 4 ayat 25. Ini adalah yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kita membaca kembali dalam Kejadian 5 ayat 3 untuk mempertegas. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Set ini merupakan pengganti Habel, karena dia di sini dikatakan adalah seorang yang diperanakkan menurut rupa dan gambar Adam. Sementara Adam sendiri diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu bisa kita lihat
dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi sangat jelas bahwa keturunan Set inilah yang disebut anak-anak Allah dalam Kejadian 6 tadi. Ada banyak pihak yang mengatakan bahwa berspekulasi bahwa itu adalah malaikat yang jatuh kemudian menikah dengan anak-anak manusia. Tidak ya, jadi sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah keturunan daripada Set, pengganti Habel. Sementara kita akan melihat bagaimana keturunan Kain yang disebut sebagai anak-anak manusia. Kita membaca dalam Kejadian 4 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Jadi inilah keturunan Kain. Kain ini padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kenapa mukamu muram? Tetapi Kain sudah terlanjur panas hati. Karena kenapa? Karena persembahannya tidak diterima, sementara persembahan daripada Habel diterima. Kenapa persembahan Habel ini diterima? Karena Habel mempersembahkan dengan iman, dan dia mempersembahkan yang terbaik, yaitu anak sulung daripada kambing domba. Dan dia selalu mengingat bahwasanya ketika manusia jatuh dalam dosa, ada binatang yang disembeli, ada tanda darah, itu yang diingat oleh Habel, sehingga dia mempersembahkan kurban yang terbaik untuk Tuhan. Sementara apa yang dipersembahkan oleh Kain tidak ada tanda darah. Jadi itulah yang akhirnya membuat Kain menjadi panas hati. Bahkan dia akhirnya menaruh dendam kepada adiknya, bahkan sampai harus membunuhnya. Jadi itulah kemudian dia dihukum oleh Tuhan, dia harus mengembara jauh. Tetapi dia meminta, kalau saya pergi dari hadapanmu nanti saya dibunuh oleh siapa yang ketemu dengan saya. Siapa itu, saudara-saudaraku? Karena manusia hanya diciptakan dari keturunan Adam dan Hawa. Tentunya adalah saudara-saudara daripada Kain sendiri ya. Jadi Adam dan Hawa tidak hanya melahirkan Kain dan Habel, tetapi banyak juga anak-anak laki-laki dan perempuan yang tidak disebutkan. Jadi sudah pasti adalah saudara-saudaranya sendiri, bukan yang lain. Bukan Tuhan menciptakan manusia yang lain, tidak ya. Jadi dia minta supaya Tuhan menaruh tanda, supaya jika ada yang membunuh Kain maka akan dibalaskan 7 kali lipat. Itu janji Tuhan. Kemudian kita melihat Kain setelah dia jauh dari Tuhan, kita akan melihat bagaimana keadaannya. Kita membaca dalam Kejadian 4 ayat 17 sampai 22. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Jadi kita melihat inilah keturunan Kain ya. Sekalipun kita melihat Kain sudah jauh dari Allah, kita melihat bahwa keturunan Kain ini menjadi sosok-sosok yang hebat. Bahkan disebut dalam Kejadian 6 tadi, itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan. Kita bisa melihat banyak pemain musik dari keturunan Kain, memelihara ternak, bahkan tukang pandai besi. Tubal Kain itu adalah tukang pandai besi. Itu juga. Jadi
Tuhan tetap memberkati, sekalipun Kain ini sudah jauh dari Allah. Tetapi saudara-saudaraku, sayang sekali, Kain dan keturunannya tetap melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita akan melihat bahwa apa sih yang membuktikan bahwa keturunan Kain adalah anak-anak manusia yang dikatakan dalam Kejadian 6. Kalau kita membaca silsilah Kain di sini ya, Kain dan keturunannya, ini ada sesuatu yang unik. Karena secara penulisan biasanya orang Yahudi, dalam hal ini Musa, biasanya menulis silsilah itu adalah yang laki-laki saja, karena laki-laki adalah pembawa benih. Tetapi di sini kita melihat ada sebuah nama perempuan yang disebutkan di sini. Berarti ketika ada satu nama perempuan yang disebutkan di sini, berarti perempuan ini sangat penting bagi kehidupan dari keturunan Kain tersebut. Kenapa mesti harus disebut Naamah, nama perempuan ini, adik perempuan Tubal Kain, anak dari Lamek. Ya, Lamek ini seorang pelopor poligami ya. Jadi Lamek di sini adalah Lamek keturunan Kain, Lamek yang jahat, bukan Lamek yang adalah ayah daripada Nuh ya, bukan. Itu adalah keturunan daripada Set. Kenapa nama Naamah disebutkan di sini? Karena setiap nama dari bangsa Israel, bangsa Yahudi, itu biasanya mempunyai arti. Karena Naamah itu sendiri artinya adalah menyenangkan, artinya adalah cantik juga. Jadi keturunan daripada Naamah ini adalah anak-anak yang cantik-cantik ya. Cuma sayang tidak cantik parasnya, jadi mereka hanya tidak cantik hatinya, jadi mereka hanya cantik dari parasnya, tetapi tidak dari hatinya. Sehingga kita bisa melihat bahwa buahnya adalah raksasa, yaitu bukan raksasa seperti yang ada di dongeng-dongeng, tetapi adalah itu berbicara tentang keinginan yang tidak terkendali dan liar. Itu adalah keinginan jahat. Kalau kita melihat, kita mau introspeksi dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini juga mempunyai dua tubuh ya, yaitu tubuh alamiah dan tubuh batinia atau tubuh rohania. Dan seringkali juga bahwa kita ini seringkali kompromi dengan keinginan daging dan tidak taat pada Roh Kudus yang menerangi dan mendiami hati kita. Padahal kita harus berjuang melawan keinginan daging kita, bahkan harus mematikannya. Karena daging ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Tetapi kita hanya bisa mematikan keinginan daging ini dengan pertolongan Roh Kudus, dengan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti keturunan daripada Set, anak-anak Allah ini akhirnya hanya melihat kecantikan secara fisik daripada keturunan Kain, anak-anak manusia, sehingga akhirnya mereka kompromi, bahkan bukan hanya sekedar kompromi, tetapi menjadi satu dengan menikah. Menikahnya juga dengan sembarangan, memilih siapa saja yang disukai mereka. Istilahnya kalau saya mendengar dari gembala-gembala pendahulu saya, mereka melakukan kawin mawin ya. Jadi kawin dengan sesuka hati, siapa saja yang disukai mereka dipilih untuk dikawininya. Jadi bahkan itu lebih parah daripada binatang. Binatang waktu itu masih belum dalam keadaan liar ya, tetapi manusia sudah dalam keadaan liar dosanya. Jadi itulah di mana kita, kehidupan kita sekarang, kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap melakukan versus, melakukan perlawanan. Tidak boleh kita berkompromi dengan kegelapan. Tidak boleh kita berkompromi dengan keinginan daging kita. Sebab tubuh daging kita, tubuh alamiah kita ini nanti akan binasa. Tetapi tubuh batinia, tubuh rohania kita itu yang akan dibangkitkan. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Kemudian kita membaca dalam Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah,
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kemudian kita membaca lagi dalam Roma 7 ayat 18-19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi inilah sebuah fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Seringkali kita ingin melakukan yang baik, tetapi daging kita begitu lemah, sehingga akhirnya kita melakukan yang jahat. Kita tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi itulah fakta yang terjadi, bahwa seringkali kita berkompromi, bahkan ditaklukkan oleh daging kita yang sudah berdosa ini. Dan itu persis seperti yang terjadi pada zaman purbakala di dalam Kejadian 6. Dan apa yang kita perbuat ini, apa yang diperbuat oleh mereka dalam Kejadian 6, itu sangat menyakiti hati Allah, sehingga akhirnya Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia. Dia hanya memilih, dia memberikan kasih karunia kepada Nuh dan keluarganya, hanya 8 orang. Bayangkan, dari sejumlah manusia yang hidup pada zaman itu, hanya 8 orang yang benar di hadapan Allah. Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita sangat beruntung bahwasanya ketika kita kompromi dengan dosa, ketika kita ditaklukkan oleh dosa, kita tidak langsung dihukum mati oleh Allah dengan air bah. Tetapi sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa berjuang, untuk kita bisa bertobat dari perbuatan-perbuatan daging kita dan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Tetapi saudaraku, sangat penting untuk menyadari status kita sebagai anak-anak manusia yang mewarisi dosa. Tetapi tetap ada sebuah kesempatan yang diberikan Allah untuk kita bisa beralih status menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya status kita sudah beralih dari anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah. Tetapi seringkali kita masih terlibat dengan dosa, sehingga kita tidak menjadi anak-anak Allah yang seutuhnya. Kita akan melihat bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Kita akan membaca dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya namanya. Jadi kita melihat inilah langkah kita yang pertama untuk kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu percaya, beriman kepada Yesus. Itu merupakan langkah awal menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak cukup hanya di situ saja. Menjadi anak Allah kita harus bukan hanya menjadi anak-anak, tetapi kita harus mengalami pertumbuhan. Kita harus mengalami peningkatan sampai kepada pertumbuhan yang mencapai kedewasaan iman atau kedewasaan penuh. Kita membaca dalam Efesus 4 ayat 13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih,
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita melihat bahwasanya bertumbuh sampai kepada kedewasaan iman atau kedewasaan penuh itu dimulai dengan kesatuan iman. Kita harus bisa menyatu dengan sesama saudara-saudara kita yang beriman kepada Yesus, dan kita harus mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga pertumbuhan itu sesuai dengan kepenuhan Kristus yang adalah kepala. Dan hanya melalui pertolongan Roh Kudus kita bisa mencapai pertumbuhan, sehingga pengenalan kita akan benar tentang anak Allah, supaya kita mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan itu akan membuat kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran palsu dan yang sesat. Jadi pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus itu bukan hanya penuh dengan iman, tetapi harus juga penuh dalam pengharapan dan dalam kasih. Kita membaca hal itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Inilah yang dimaksud dengan kepenuhan Kristus, yaitu bukan cuma penuh dalam iman, tetapi kita harus juga penuh di dalam pengharapan dan di dalam kasih. Dan itu bagaikan kita mengenakan selengkap senjata Allah untuk menghadapi kegelapan malam. Jadi inilah langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan supaya kita selalu bisa berjuang dan berperang melawan kegelapan, karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Jadi jangan pernah kita kompromi dengan kegelapan, apalagi sampai bersatu dengan kegelapan, karena kita pasti akan ditaklukkan oleh kegelapan, dan kita pasti akan mendapat penghukuman yang kekal. Jadi inilah sedikit sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, di mana kita harus selalu menjaga status kita sebagai anak-anak Allah. Jangan lagi menjadi anak-anak manusia yang selalu kompromi dengan daging, yang selalu kompromi dengan dosa. Bagi sobat-sobat difabel, jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah menganggap bahwa kelemahan kita sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Ya sudah, saya sudah seperti ini, gak masalah lah, saya mau ngapain aja juga percuma. Jangan berpikir seperti itu, saudara-saudaraku. Karena jika engkau percaya kepada Yesus anak Allah itu, maka statusmu sudah berubah. Bukan lagi sekedar menjadi anak-anak manusia, tetapi menjadi anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk kita bisa menang atas daging kita. Sebab Yesus sendiri telah mengalami kemenangan. Dia telah mengalahkan daging, Dia telah mengalahkan maut, dan Dia berkuasa untuk juga menolong kita. Dia sanggup untuk bangkit, menolong kehidupan kita, supaya membawa kehidupan kita sampai kepada kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Jadi jangan pernah saudara-saudara menganggap wajar, oh aku sudah lemah, sudahlah aku puas-puasin aja berbuat dosa. Jangan, saudara-saudaraku, karena hidupmu sangat terlalu berharga, statusmu sangat terlalu berharga. Jangan sampai seperti Kejadian 6 tadi, bagaimana anak-anak Allah begitu mudah karena hanya melihat secara pandangan daging, melihat yang cantik-cantik, melihat yang menyenangkan-menyenangkan, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai, sebab ketika kita meninggalkan Tuhan, itu berarti kita kehilangan segala-galanya. Bahkan yang terutama, kita kehilangan kesempatan untuk bisa bersekutu dalam kehidupan yang kekal bersama Dia, Allah yang kekal. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu hanya karena kita mengikuti nafsu daging kita. Puji Tuhan, kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita, supaya kita mau sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu
berdiam di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam dia di rat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam dia di rat-Mu. Puji Tuhan, biarlah kita senantiasa berada di dalam hadirat-Nya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita angkat hati kita. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam dia di rat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam dia di rat-Mu. Mari kita sembah Dia. Ya Tuhan, kami mau merasakan kasih-Mu. Kami mau hidup di dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Oh, kami bersyukur Kau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami agungkan Engkau. Terima kasih
syukur. Kami mau senantiasa diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau sudah rela Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menghargai status kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam kekudusan-Mu, senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Senantiasa kami mampu mengalahkan kedagingan kami, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tetapi oleh karena pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Tolong kami semua Tuhan, tolong semua sobat difabel dalam keadaan mereka apapun kondisinya Tuhan. Jangan sampai oleh karena kelemahan kami memaklumkan perbuatan-perbuatan dosa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa selalu siap dengan selengkap senjata arah, supaya kami senantiasa berjuang untuk bisa memberikan kemenangan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami. Kami percaya kami semua sudah diberkati, dan kami akan mengalami kuasa daripada keubahan daripada kuasa firman-Mu, keubahan daripada kuasa kasih-Mu, dan pertolongan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik, kami boleh bersekutu, mendengarkan firman-Mu, kami boleh diajar dan dididik untuk kami supaya kami hidup di dalam kekudusan-Mu, diperlengkapi untuk kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan tetap bersyafaat berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami yang masih harus menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan sertai, Tuhan tolong supaya dimampukan untuk kami bisa melewati ini semua Tuhan. Proses-proses vaksinasi sudah berjalan dengan baik. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan lancar. Engkau yang menyertai seluruh pemimpin bangsa negara kami, kiranya boleh menjadi contoh teladan yang baik dalam melakukan vaksinasi, sampai seluruh komponen masyarakat bisa tervaksinasi dengan baik Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengawal, Engkau yang menjaga, memberikan penyertaan-Mu, pengurapan-Mu, penyertaan-Mu bagi tim medis Tuhan, supaya mereka senantiasa menjaga kesehatan mereka, supaya mereka senantiasa siap untuk melayani masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aparat keamanan juga kami serahkan dalam tangan-Mu, tim SAR dan semua yang masih menangani, Departemen Sosial juga Tuhan, Kementerian Sosial Tuhan, yang juga menangani korban-korban bencana alam. Tuhan tolong supaya semua bantuan-bantuan boleh tersalurkan dengan baik Tuhan. Kau
juga menyertai mereka dalam proses evakuasi, proses perbaikan, semuanya kiranya Engkau memberikan kekuatan serta kesehatan Tuhan. Ampuni segala kesalahan bangsa kami, ampuni kami yang tidak menjaga lingkungan kami sehingga akhirnya menyebabkan banyak bencana alam yang terjadi oleh karena ulah kami. Di samping bencana alam itu terjadi oleh karena alam itu sendiri yang sudah mengalami pemanasan global. Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami sebisa mungkin Tuhan, kami juga boleh merawat bumi ini sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Memang bumi ini akan segera lenyap Tuhan, tetapi tidak berarti kami tidak harus menjaganya. Tetap kami harus menjaganya sambil menantikan kedatangan-Mu untuk membawa kami dalam bumi dan langit yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga masih berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang dengan COVID-19. Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan. Untuk mereka yang Kau izinkan dipanggil melalui COVID-19, Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semua yang Engkau baik, Engkau buat baik adanya Tuhan. Tidak ada sesuatu rencana-Mu yang salah. Ketika kami pun melakukan kesalahan, Kau tetap bersedia untuk menolong kami, memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan. Tuhan, jangan sampai mereka berputus asa. Tuhan, tolong menyertai mereka semua yang masih berjuang juga. Kau akan memberikan kesembuhan tepat pada waktunya. Kau pasti mempunyai rencana yang baik Tuhan. Semuanya untuk boleh memuliakan nama-Mu. Untuk semua saudara-saudara kami yang lain, mungkin yang ada sakit penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa jahat iblis, setan, penyakit, bahkan penyakit apapun kami usirkan pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan kami. Kau menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah-ibadah yang ada, ibadah online, ibadah offline, Tuhan juga tetap menyertai supaya kami juga tetap taat dalam protokol kesehatan. Tuhan tolong supaya kami, gereja-gereja-Mu bisa semakin menyatu Tuhan. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini, di mana ada golongan-golongan yang merasa benar dan menyesatkan yang lain. Tuhan tolong supaya kami ada dalam kesatuan pengajaran, yaitu pengajaran Kristus. Sekalipun doktrin kami berbeda, tetapi doktrin kami harus diasaskan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Kebenaran-Mu itu yang harus mutlak menjadi landasan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, hidupan kami selanjutnya kami pun percaya Tuhan akan memelihara dan menyertai kami, karena Engkau sudah memberkati kami. Dan izinkan kami saat ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama menerima berkat-Mu, berkat ilahi yang dari surga, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai kami semua dalam setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk kami juga salurkan berkat-Mu ini bagi semua orang, terutama mereka yang belum mengenal Engkau. Puji Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan mempelai pria surga kami yang akan segera datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.